TNI Angkatan Laut dari Pangkalan Utama Militer Angkatan Laut Lantamal 3 Jakarta hari ini membongkar pagar laut di Kabupaten Tangerang. Pembongkaran dilakukan bersama nelayan dan warga. Ratusan personel TNI AL membongkar paksa pagar misterius di wilayah perairan Tangerang, Banten. Komandan Lantamal 3 Jakarta Brigjen Marinir Hari Indarto memimpin langsung pembongkaran pagar laut ini. Bersama para nelayan di wilayah Tanjung Pasir, pembongkaran dilakukan karena keberadaan pagar sepanjang 30 km telah mengganggu nelayan. TNI AL menargetkan pembongkaran pagar laut dilakukan secara bertahap. Hari ini, menurut rencana pagar laut sepanjang 2 km akan dibongkar tanpa alat berat. TNI AL mengaku pembongkaran pagar laut ini menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto dan akan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalau semua pihak dilibatkan ke sini, kemudian kita satu suara semua, mungkin akan lebih mempercepat. Memang tidak bisa dalam satu hari langsung 30 kilo. Kita berjenjang berlanjut sambil kita evaluasi nanti ke depannya bagaimana, sambil menunggu perintah lebih lanjut nanti, Mas. Sambil berjalan kita nanti pasti akan koordinasikan, Pak. Tapi yang pasti sekarang ini kita adalah merespon cepat apa yang menjadi perintah Presiden Republik Indonesia dalam hal ini melalui Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut. Ya, jadi karena mungkin perintahnya cepat, ya kita laksanakan gerak cepat dulu sambil kita koordinasi lebih lanjut nanti ke satker yang terkait. Demikian. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani membenarkan jika Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar pagar laut sepanjang 30 km di perairan Kabupaten Tangerang dibongkar karena ilegal. Presiden Prabowo juga meminta agar pemasangan pagar laut ilegal di perairan Tangerang ini diusut tuntas karena menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan merugikan nelayan. Alamak, sudah, beliau sudah setuju pagar laut. Pertama itu disegel, kemudian yang kedua beliau perintahkan untuk dicabut kan, diusut begitu, itu udah. Apakah akan ada evaluasi? Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsur Rizal menegaskan pihaknya setuju bahwa pembangunan pagar laut tidak boleh dilakukan. Siapapun yang ingin berbisnis harus berkoordinasi dulu dengan pemerintah. Untuk itu DPR lewat Komisi 4 berencana memanggil Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendalami hal ini. Republik ini yang punya keinginan menabrak semua regulasi yang ada. Apapun misalkan dia mau bisnis atau apapun juga, coba ikuti tata aturan yang ada di kita. Jangan sampai ingin melakukan sekarang perluasan dalam keinginan dia, tetapi tanpa terkoordinasi dengan pemerintahan. Karena ruang terbuka laut ini sudah ada Direktorat Jenderalnya. Ya, sekarang yang bertanggung jawab ini KKP. Kok bisa terjadi? Makanya DPR nanti Komisi 4 pasti akan memanggil KKP. Kok bisa terjadi hal-hal seperti ini? Koalisi Masyarakat Sipil bersama Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah melaporkan kasus pemagaran laut di wilayah perairan Tangerang, Banten ke Bareskrim Polri. Menurut pelapor, langkah hukum ditempuh karena hingga saat ini tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar laut sepanjang 30 km tersebut. Selain itu, pemagaran dinilai telah merusak ekosistem dan menimbulkan kerugian besar, terutama bagi nelayan yang harus mengeluarkan biaya lebih karena jalur pelayaran mereka terhalang pembangunan pagar laut. Sebetulnya bukan kita melaporkan seseorang, tapi menginformasikan. Ya, karena berdasarkan fakta kita di lapangan ada pagar laut, maka kami pun mendengar, melihat dari tayangan-tayangan di sosial media yang viral, itu ada indikasi keterlibatan beberapa nama. Jadi yang kami sebutkan nanti adalah bersumber dari sosial media. Kurang lebih ada 9 nama mungkin ya, nanti kita lihat jumlahnya. Pertama, TNI Angkatan Laut dari Pangkalan Utama Militer Angkatan Laut Lantamal 3 Jakarta membongkar pagar laut di Kabupaten Tangerang. Kenapa bukan pemiliknya yang membongkar dan siapa pemiliknya?
Kami akan membahas bersama Ketua Riset dan Advokasi PP Muhammadiyah Gufroni dan anggota Komisi 4 DPR dari fraksi Partai Golkar Firman Subagio. Saya mengucapkan selamat petang ke Pak Firman, Pak Gufroni. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang Mbak My Sister. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya ke Pak Firman terlebih dahulu. Pak Firman, kenapa yang mencopot harus TNI AL, bukan pemiliknya? Di sini bagaimana legislatif melihat ini? Begini, pertama kali apapun ya yang dilakukan atau langkah-langkah oleh pemerintah ini adalah suatu tindakan cepat dan kita berikan apresiasi. Namun tentunya kami sepakat bahwa untuk pencopotan ini hendaknya juga harus berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait yang memang memiliki kewenangan. Nah, oleh karena itu kami sebagai anggota DPR senantiasa mendengarkan terhadap jeritan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada kami, baik melalui media sosial, melalui WA, melalui telepon, dan itulah karena kebetulan ketika terjadinya hiruk pikuk pagar laut misterius ini kan kebetulan DPR sedang posisi reses. Walaupun demikian kami merespon dan waktu itu kami juga berkomunikasi dengan KKP, hendaknya KKP segera mengambil tindakan untuk langkah-langkah konkret terhadap masalah ini. Dan kedua, kenapa kami meminta itu? Karena memang ketika itu Pak Nusron sebagai Menteri ATR BPN juga menyampaikan bahwa di sana memang ada rencana proyek, ya, tapi proyek itu konon katanya belum memenuhi persyaratan perizinan. Nah, oleh karena itu tugas fungsi kami sebagai fungsi pengawasan, maka kami meminta kepada KKP. Dan setelah itu kami juga mendapat laporan bahwa KKP sudah melakukan penyegelan melalui Dirjen PSDKP, itu kami dukung sepenuhnya. Namun di situ diberikan tenggang waktu selama 20 hari untuk diberikan kesempatan yang memasang itu harus mencopot kembali. Namun kemudian saya juga berkomunikasi lagi. Itu sebuah kemustahilan atau sebuah keniscayaan bahwa mereka yang memagari itu akan membongkar. Karena apa? Karena memang mereka itu takut terjebak. Kalau nanti mereka membongkar, maka mereka dengan mudah ditangkap karena itu menunjukkan alat bukti bahwa mereka itulah yang melakukan. Itu nggak mungkin, karena ini misterius. Oleh karena itu, posisi itu yang kami tekankan. Kalau memang seperti itu, supaya tidak menjadi perdebatan publik yang berkepanjangan, tidak ada spekulasi-spekulasi terhadap masalah pagar misterius ini, maka kami mendorong lagi supaya pemerintah hendaknya segera melakukan pembongkaran-pembongkaran ini untuk memberikan pembelajaran kepada siapapun. Tentunya kami dari Komisi 4 dalam kapasitas ini hanya melakukan fungsi pengawasan yang ada di Komisi 4. Karena di dalam pemagaran laut ini, menurut pandangan kami adalah pelanggaran hukum. Karena pelanggaran hukum dan apakah sebagai bentuk absennya pemerintahan maritim kita? Bagaimana? Pelanggaran hukum itu yang berbuat, tapi satu sisi apakah Anda melihat ini adalah bentuk absennya pemerintahan maritim kita? Nah, ini ada dua hal ya. Pertama, kami mengatakan bahwa di dalam pengelolaan tata ruang laut ataupun darat, semua itu harus memenuhi regulasi-regulasi yang ada. Sedangkan untuk laut ini, ada regulasi yang namanya undang-undang yang terkait dengan masalah kelautan. Ada undang-undang pulau wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemudian juga ada UNCLOS, kemudian ada tata ruang, ada undang-undang cipta kerja. Ini semua dipenuhi, baik itu untuk perorangan maupun untuk perusahaan. Oleh karena itu, kami mendorong kepada pemerintah ketika itu, agar segera dilakukan tindakan-tindakan dan kemudian ditelusuri siapa sebetulnya yang menginstruksikan, siapa sebetulnya yang mereka itu memerintahkan untuk pemagaran ini. Nah, kemudian yang menjadi menarik itu adalah hiruk pikuk ini kan sudah cukup lama sebetulnya. 2003 juga pernah menjadi isu publik yang luar biasa dan kemudian juga ini muncul lagi. Baik, terkait dengan siapa yang dalam posisi ini, kenapa sampai 30 kilo lebih itu kok kemudian tidak pernah ada siapapun termasuk pemerintah yang punya fungsi pengawasan itu tidak melakukan tindakan apapun. Oleh karena itu ini kan ada bentuk pembiaran. Nah, ini yang sebetulnya ingin kita ketahui. Oleh karena itu kenapa kami akan bahas dalam rapat ini kan kita akan menanyakan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kenapa sampai 30 kilo baru ketahuan setelah ada baik. berita-berita media sosial dan berita elektronik ini, baru muncul gerakan dan tekanan dari DPR. Ya, itu sama-sama pertanyaan besar kita, Pak Firman. Saya potong dulu, Pak. Saya potong dulu, maaf sebentar ya. Saya berikan kesempatan ke Pak Gufron. Pak Gufron, Anda melaporkan pihak yang memasang pagar laut di Tangerang. Apa saja isi laporannya, lalu kemudian apakah termasuk ada pihak-pihak atau nama-nama yang tercantum yang Anda laporkan? Siapa mereka? Ya, betul bahwa hari Jumat kemarin kami bersama Koalisi Masyarakat Sipil telah menyampaikan pengaduan resmi ya ke Polri terkait dengan pemagaran laut. Pengaduan ini sebagai tindak lanjut dari somasi terbuka yang kami sampaikan pada tanggal 13 Januari yang lalu, di mana di dalam surat somasi itu kami memberi waktu 3 kali 24 jam kepada siapa saja yang merasa melakukan pemagaran laut untuk segera membongkar pagar bambu yang sudah dibuat. Namun karena sudah lewat tenggat waktu 3 kali 24 jam, maka kami melaksanakan langkah-langkah hukum. Salah satunya adalah menyampaikan pengaduan resmi ke Barreskrim. Adapun nama-nama yang diduga terkait dengan pemagaran laut ini, tentunya kami sudah melakukan penalaan melalui beredarnya nama-nama tersebut di sosial media, dan nama-nama itu sudah sangat diketahui oleh masyarakat khususnya di Tangerang. Kurang lebih ada 7 nama yang sudah kami sampaikan, tetapi sekali lagi bahwa itu adalah sebuah informasi. Jadi kami bukan dalam rangka melaporkan seseorang, tetapi menyampaikan sebuah fakta adanya peristiwa yang mengarah kepada perbuatan tindak pidana, di mana ada pemagaran laut, dan di situ tentu harus ada orang-orang yang perlu dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana. Demikian. Oke, 7 nama yang dilaporkan, apakah juga akan disampaikan kepada DPR untuk diusut? Sejauh ini kami masih tetap menunggu dari Barreskrim Polri untuk menindaklanjuti secara serius surat pengaduan kami untuk segera meminta klarifikasi kepada nama-nama yang sudah kami sampaikan dalam pengaduan kemarin. Oke, sebagai pelapor, ini pagar laut kan sudah dicopot, Pak Gufron, oleh TNI AL. Apakah ini sudah cukup menurut Anda? Tentu saja tidak cukup ya. Tapi tentu kita apresiasi terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut. Namun demikian, proses hukum pidana harus berjalan. Jadi sekalipun ini sudah dibongkar, ya tentu tidak menghapus pidana. Satu lagi yang perlu kami sampaikan bahwa sekalipun pembongkaran dilakukan oleh negara ya, tapi menurut undang-undang tentang lingkungan misalnya, bahwa biaya atau pengeluaran terkait dengan pembongkaran ini tentu harus dibebankan kepada pelaku. Maksudnya aku tidak bisa lepas begitu saja dari sanksi administratif maupun sanksi pidana. Baik, Pak Firman, terkait dengan 7 nama yang tadi disebutkan oleh Pak Gufron, apakah legislatif sendiri sudah tahu nama-nama yang dimaksud, lalu apakah nanti juga akan diusut oleh legislatif? Tentang masalah nama-nama itu kami juga mendapatkan informasi yang beredar dari media sosial maupun juga dari media-media lainnya. Bahkan juga ada yang menyampaikan melalui TikTok, YouTube, dan sebagainya. Namun tentunya, pertama langkah-langkah yang akan kami lakukan adalah melakukan verifikasi atau klarifikasi kepada pemerintah. Dan kemudian kalau memang diperlukan, maka nama-nama itu nanti kita akan juga panggil untuk dimintai keterangan dalam rangka untuk menindaklanjuti langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dalam rapat komisi tentunya. Karena nanti tentunya semua ini akan diputuskan melalui mekanisme rapat komisi. Saya sepakat bahwa walaupun ini sudah dicabut, tentunya ini harus juga ditelusuri siapa yang bertanggung jawab dengan pemasangan pemagaran yang sampai 30 kilo lebih itu. Nah, ini sebetulnya kan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat. Dan kedua, yang menarik itu adalah ketika kami sedang sibuk untuk mencari
atau juga meminta kepada pemerintah untuk melakukan satu proses dan tindakan hukum, kemudian ada kelompok masyarakat yang mengakui bahwa seolah-olah mereka ini yang melakukan pemasangan. Ini yang kami sayangkan, jangan sampai masyarakat di sekitar sana yang karena tidak tahu tentang masalah regulasi, masalah hukum, dengan kurangnya pemahaman terhadap aspek undang-undang yang dilanggar atau aspek hukum yang memiliki implikasi terhadap sanksi-sanksi yang disampaikan saudara Gufron tadi, ini kan rakyat jadi korban. Jangan sampai rakyat itu hanya dibayar untuk mengakui, tetapi mereka itu harus bertanggung jawab atas perilaku dan perbuatan orang lain. Nah ini yang saya khawatir gitu. Nah ini kan harus betul-betul hati-hati. Nah kami tentunya dari Komisi 4, tugas kami kan melakukan fungsi pengawasan yang terkait dengan kewenangan daripada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di situ juga ada kewenangan yang terkait dengan masalah kehutanan. Karena kehutanan kan konon katanya, ini semua masih berita ya, konon katanya kan ada hutan mangrove, hutan lindung yang juga ditebang. Itu juga melanggar Undang-Undang Penjagaan Perusahaan Kawasan Hutan. Ini juga menjadi persoalan yang harus kita. Ya, baik. Saya ke Pak Gufron. Pak Gufron, tadi disampaikan oleh Pak Firman bahwa ini akan dibahas, memanggil KKP. Apakah Anda melihat bahwa ini merupakan sinyal keseriusan legislatif dan eksekutif untuk menyelesaikan masalah pagar laut ini? Sebentar ya, Pak Firman, saya ke Pak Gufron dulu. Jadi tentu ya kami mengikuti proses saja yang dilakukan oleh DPR, ya, yang tetap kepada ranah pidananya. Tapi kalau secara aturan yang lain ya silahkan. Tapi tentu harus ada namanya penerapan sanksi hukum yang ada gitu ya. Dan setuju sekali artinya ada antara lembaga terkait. Sementara KPK sudah mengeluarkan keputusan penyegelan selama 20 hari ke depan, ternyata memang hari ini sudah dilakukan pembongkaran oleh TNI AL. Saya kira perlu koordinasi satu sama lain agar terjadi masalah hukum di kemudian hari. Tapi intinya kami tentu respon positif terhadap pembongkaran mulai hari ini. Namun demikian pengalaman kami ya Mbak, waktu kita coba mengambil batang bambu ya, ternyata memang tidak mudah dan membutuhkan sumber daya, ya, alat dan lain segala macam, dan tentu harus dipikirkan oleh pihak-pihak dari TNI AL. Oke, tapi menurut Pak Gufron sendiri, apakah memang seharusnya yang berbuatlah yang bertanggung jawab, harusnya dialah yang membongkar, bukan malah TNI AL? Menurut Anda gitu nggak? Semestinya secara aturan itu memang yang membuat, yang memasanglah yang membongkar. Namun ada di dalam undang-undang lingkungan bisa dimungkinkan apabila negara yang mengambil alih pembongkaran, maka tentu biaya-biaya ya yang terkait dengan masalah pembongkaran melibatkan nelayan, penggunaan BBM, perahu dan lain segala macam, itu tentu harus dibebankan kepada pelaku. Jadi tentu apapun pelaku harus diungkap siapa di balik ini. Oke, Pak Firman, singkat saja, kapan panggil KKP? Singkat aja, tanggalnya berapa? Tanggal berapa? 21 kami sudah mulai masa sidang. Yang kedua tanggal 23 direncanakan kami akan melakukan kunjungan lapangan, bahkan tidak hanya di wilayah PIK, tapi kita juga ada beberapa titik yang juga dilaporkan oleh masyarakat untuk melakukan pengecekan sebenarnya. Tapi pesan kami pada penutup ini adalah hendaknya juga dalam pencabutan ini koordinasi antara TNI AL, kemudian juga Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya Dirjen PSDKP yang memasang penyegelan, itu juga harus dilibatkan hingga nanti tidak saling menyalahkan di kemudian hari. Dan kemudian mengenai masalah investasi, dan kemudian apakah itu proyek PSN maupun yang lain, itu ada sebuah keniscayaan selama mereka itu memenuhi regulasi aturan yang ada. Ini menjadi penting. Ini yang harus kita lakukan. Dan kemudian kami juga menekankan kepada hendaknya masyarakat juga jangan begitu mudah terprovokasi karena iming-iming sesuatu. Terus kemudian disuruh mengaku perbuatan yang melanggar hukum. Kami sudah menangkap Pak Firman. Terima kasih Pak Firman, Pak Gufron telah bergabung di Kompas Petang. Selamat petang sekali lagi Bapak-Bapak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Meister. Selamat petang.
Saudara pengamat sepak bola Tommy Welly atau biasa dikenal Bung Towel melaporkan netizen ke Polda Metro Jaya terkait pencemaran nama baik penyebaran data pribadi terhadap dirinya dan keluarganya. Kami segera kembali. Lini belakang PI